Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersawan yang budiman, kembali saya mengajak Anda semua untuk melakukan sebuah perenungan evaluasi diri sampai sejauh mana usia kita ini bisa kita manfaatkan agar supaya kita menjadi manusia yang terberkati oleh pencipta kita ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak memotivasi Anda semua atas dasar pengalaman saya di dalam memotivasi diri saya, sehingga sampailah YouTube saya kepada Anda yang sudah ratusan. Terus terang, dengan datangnya, hadirnya YouTube saya di tengah-tengah Anda yang sudah ratusan, saya tercatat sebagai seorang YouTuber saat ini, karena sudah ribuan orang yang memperhatikannya. Tapi motivasi saya sebagai YouTuber ini bukan menjadikan kajian-kajian saya sebagai konten untuk mencari duit agar supaya viral di dalam masyarakat, tidak. Tapi motivasi saya sebagai YouTuber adalah dalam rangka untuk memanfaatkan teknologi YouTube agar supaya dakwah saya ini berkelanjutan. Karena saya terpanggil oleh Ilahi di dalam firman-Nya yang bunyinya berdemikian, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, dan mereka telah orang-orang yang beruntung. Saya ingin menjadi orang yang beruntung, maka seruan Ilahi ini saya manfaatkan di dalam sisa umur saya ini. Mudah-mudahan dengan demikian umur saya terberkati. Harapan saya, mungkin Anda tidak punya waktu untuk menyampaikan seperti saya sampaikan, atau mungkin bukan makom Anda. Ya, paling tidak Anda bersama saya merespon YouTube saya, bahwa insya Allah Anda berada di dalam satu biduk dengan saya, yaitu biduk kehidupan untuk menuju kepada keriduannya. Ada beberapa hal yang memotivasi saya kenapa saya menjadi seorang YouTuber saat ini. Yang pertama, dengan YouTube ini dakwah bisa mendunia tanpa saya harus datang ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, Australia. Semua sudah tersampaikan, dan respon dari negara-negara itu juga banyak, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dengan YouTube ini, insya Allah selama program YouTube itu ada, dakwah ini akan tersampaikan kepada Anda. Dengan YouTube ini saya alhamdulillah tidak usah bersusah-susah menghabiskan energi
Dengan YouTube ini, maka saya tidak pernah berhenti, setiap saat termotivasi untuk bisa membuat video-video baru, termasuk yang sekarang Anda dengarkan ini. Semua ini dalam rangka mensyukuri nikmat ilahi kepada saya. Mudah-mudahan Anda termotivasi karena kalimatnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Telah aku curahkan nikmat kurnia kepada kalian semuanya, usia, rezeki, kesehatan, pengetahuan, dan seterusnya. Kenapa kalian tidak mau bisa bersyukur? Inilah cara saya mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan itu, dengan memberikan tausiah kepada Anda. Mudah-mudahan tercatat oleh Allah, aku termasuk orang yang banyak bersyukur. Di mana letak syukur saya? Yang pertama, saya mencoba mensyukuri seberapa luas dan dalam ilmu pengetahuan yang diberikan di kurnia Allah kepada saya itu. Dengan cara saya selalu menggali dan menggali, sehingga apabila ada saya kebuntuan, maka saya terpaksa harus mencari informasi-informasi. Sehingga dengan demikian saya menjadi seorang ilmuwan yang betul-betul tidak berhenti di tempat, akan tetapi selalu tercerahkan. Selain itu, saya juga bersyukur karena pengetahuan ini berkembang, menghasilkan teknologi baru. Ya, dengan demikian saya harus belajar. Dengan munculnya teknologi-teknologi mutakhir, teknologi-teknologi canggih dalam merespon kemajuan peradaban ini, termasuk teknologi bagaimana saya membuat video, bagaimana saya mengedit video, bagaimana saya mengupload video, bagaimana saya men-syuting diri saya sendiri, saya kerjakan sendiri sebagai rasa syukur. Sehingga membuat audio visual seperti ini juga adalah bagian daripada teknologi yang harus saya kuasai. Alhamdulillah, sampai detik ini masih sampai video saya kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bersyukur untuk mengukur seberapa sehat jasmani saya. Karena dengan saya selalu bertausiah kepada Anda, menunjukkan bahwa saya masih mampu menyampaikan, lisan saya masih baik, kesehatan fisik saya masih baik, intelektual saya masih baik, hati nurani saya ini juga insya Allah saya masih dikasih kesehatan oleh Allah, jasmani rohani. Saya syukurin dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya produktif seperti ini. Mudah-mudahan jadi contoh untuk Anda. Jangan mudah loyo, mudah lunglai sekalipun usia Anda sudah tua. Tetap tegar selama Anda masih dikasih napas, berarti Anda masih dibutuhkan oleh keluarga dan orang lain. Diuji jasmani Anda itu dengan aktivitas Anda. Yang ketiga, saya juga menguji tentang mentalitas saya, seberapa tegar dalam menghadapi tantangan-tantangan, reaksi-reaksi, atau respon-respon masyarakat yang benar, yang mendengarkan. Dahulu saya selalu menyampaikan video itu, dibuka komennya. Tapi setelah saya pelajari, banyak komentator itu tadi yang tidak berpengetahuan. Akhirnya yang keluar ada komen-komen yang sifatnya negatif, komen-komen yang tidak edukatif, bahkan mungkin oleh komentator-komentator yang sekedar bicara tanpa pengetahuan. Allah mengatakan, tinggalkan ika orang-orang bodoh itu. Oleh karena itu saya matikan, karena itu merusak hati saya. Rusaknya hati saya, bagaimana saya memeluk mereka, bagaimana saya menerangkan mereka bahwa
saya diserang dengan kata-kata yang kadang-kadang menyakitkan hati, untuk saya sudah biasa. Itu adalah sebuah risalah kenabian seperti itu. Yang keempat adalah untuk menguji tingkat kesabaran saya dari waktu ke waktu, bahwa saya harus sabar di dalam menyampaikan ini tadi, sekalipun tidak ada yang mendengarkan, serta saya harus istiqomah bahwa apa yang sudah saya lakukan ini adalah sebuah kebenaran. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, agar supaya keistiqomahan itu menjadi sebuah wujud daripada setiap saya sholat di dalam membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Tunjukkanlah, berilah aku tetap berada di atas jalan yang lurus dalam keadaan istiqomah sebagaimana pendahulu-pendahulu saya. Itu saya pertahankan sebagai rasa syukur saya. Alhamdulillah, sudah ratusan saya masih sabar, sekarang pun datang kepada Anda. Yang kelima, saya ingin tahu juga untuk menguji respon masyarakat, seberapa besar manfaatnya pengetahuan yang saya sampaikan kepada Anda ini tadi, kepada para pendengar yang budiman. Alhamdulillah, di tingkat ini banyak yang berespon dan banyak yang bersyukur kepada saya. Untung menemukan YouTube-nya Prof. Ika, bukan saya, tapi Allah yang membimbing Anda untuk mau mendengarkan YouTube saya. Berarti mereka bisa menerima kebenaran yang saya sampaikan ini lewat lesan saya dari firman-firman Allah. Saya bersyukur itu memberikan sebuah motivasi saya, semangat, bahwa saya masih digunakan, masih ditunggu oleh masyarakat yang mungkin belum pernah mendengar apa itu Islam sesungguhnya, apa itu kebenaran. Nah, dengan inilah saya bersyukur kepada Allah. Yang keenam, untuk menguji juga sebagai rasa syukur, seberapa teguh tekad saya dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran ini tadi. Apakah hanya bahasa orang Minang, anget-anget tai ayam gitu ya, sekedar ya semangat sesaat habis itu lunglai. Dan untuk ini keteguhan saya ini diuji, ada studi bandingnya, yaitu Anda yang mendengarnya. Selama Anda mendengarkan terus, maka insya Allah saya masih tegar untuk menyampaikan. Tapi ketegaran saya pun pada dasarnya tidak tergantung Anda. Didengar atau tidak dengar, dilihat atau tidak dilihat, insya Allah saya meminta kepada Allah ketegaran. Karena inilah amal kesolehan yang bisa saya perbuat di dalam sisa usia saya ini. Dan itu merupakan sebuah reward pada saya dari ilahi, dikasih ketegaran tekad seperti itu. Yang ketujuh, seberapa manfaatnya sisa usia saya ini dalam menghidupkan firman-firmannya ini. Karena mau tidak mau, Al-Quran ini adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh manusia dari Allah itu tadi. Ini kalau tidak dihidupkan, ia akhirnya hanya jadi kitab, hanya jadi buku yang ditaruh di atas meja atau ditaruh di rak-rak. Saya ingin menghidupkan, mengeluarkan isinya ini supaya masyarakat ini bisa paham bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan yang hidup sesuai dengan zamannya, yang hidup di dalam rongga dada manusia, yang hidup hatinya. Mudah-mudahan hati Anda hidup itu tadi, sehingga sisa usia saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Yang kedelapan, saya juga ingin menguji kualitas umat manusia ini tadi sebagai rasa syukur saya. Apakah saya termasuk kebanyakan atau saya termasuk kelompok kecil, yaitu seberapa banyak para pendengar yang mau bergabung untuk berjuang bersama saya
di dalam menghidupkan firman-Nya. Anda yang sekarang mendengarkan ini, mudah-mudahan Anda termasuk kelompok kecil yang mau bergabung dengan saya untuk menghidupkan firman-firman-Nya ini, sehingga Anda tercatat sebagai seorang pembela kebenaran, pembela firman Allah, agar supaya mencerahkan hati manusia. Yang kesembilan, saya bersyukur dengan cara mengukur seberapa besar manfaat usia saya ini yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk akhirat saya, sehingga saya harus banyak berbuat. Dengan perbuatan seperti sekarang sampai kepada Anda, ini saya anggap ini semua didengar oleh Allah dan ini tercatat oleh Allah, sehingga ini akan bermanfaat bagi kehidupan saya di akhirat saya. Yang ke-10, saya juga bersyukur dalam rangka untuk menguji seberapa ikhlas diriku ini untuk menggapai janji-janji Allah dalam firman-Nya. Saya menyampaikan ini tidak menunggu jawabannya, karena jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang berbunyi demikian: qala rabbi ya'lamu qawla fis samai wal ardi wa huwa sami'un alim. Tuhanku itu maha mengetahui semua perkataan-perkataan yang di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar serta maha mengetahui. Apa yang saya sampaikan kepada Anda ini semua dengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dinilai oleh Allah. Itu janji Allah. Maka janji Allah ini menjadi sebuah motivasi saya untuk tetap teguh menyampaikan firman-firman-Nya. Semoga aku termasuk daripada kelompok-kelompok orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan yang lain. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Insya Allah saya menyeru Anda kepada Allah, tercatat termasuk orang yang perkataannya terbaik dan mengerjakan kebajikan. Apa yang saya serukan, insya Allah saya sudah laksanakan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mudah-mudahan Anda masuk di dalam kelompok itu bersama saya, sehingga semua ini akan menjadi catatan kita di dalam rangka keikhlasan kita menuju keriduannya, yakni panggilan daripada Allah, sebagaimana pada saat Isa al-Masih memanggil sahabat-sahabat beliau, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan kebenaran Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setianya, menjawab, kamilah menjadi penolong-penolong Allah. Mudah-mudahan saya menyeru kepada Anda, siapakah di antara kalian yang mau bersama-sama saya untuk menegakkan kalimat ilahi di dalam kolbu manusia ini, menjadi penolong-penolong agama Allah ini tadi? Mudah-mudahan direspon. Kami yang akan bersama Pak Ika Rojatun untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di bumi Allah yang luas ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.